Oke, selamat datang. Nah, di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang ini ya, tentang Autodesk Tinkercad ya. Atau kita bisa ini mengetikkan tinkercad.com ya pada browser kita. Nah, apa itu Tinkercad? Nah, Tinkercad ini ya sebuah situs ya, sebuah situs di mana kita dapat membuat desain 3 dimensi ya. Desain 3 dimensi ya. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, nah ini saya sudah melakukan registrasi di tinkercad.com. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, jika kita ingin memulai membuat desain baru, kita bisa klik ini, menekan tombol Create New Design ya. Nah, lalu kalau di sebelah kirinya kan ada ini, ada tulisan 3D Design, Circuit. Nah, kalau sedikit dulu kita bisanya mendesain circuitnya seperti Arduino, Orange Pi, Raspberry Pi, dan sebagainya. Lalu ada bagian kode blok, berarti kita mengetikkan kode, lesson. Nah, ini kalau kita ada apa ya, ada beli lesson atau dan sebagainya, ada project dan sebagainya. Nah, ini kita ke pilihan ini aja, 3D design ya. Kita pilih create new design. Nah, ini tampilannya. Nah, bagian kiri atas ya, kalau kita mau ubah warna proyeknya kita bisa ubah ya, misalnya pengenalan Tinkercad ya, enter. Oke. Nah, kalau di sebelah sini ada untuk copy ya, seperti biasa CTRL-C, ini paste, CTRL-V, duplikat CTRL-D, hapus, delete, undo, redo. Nah, kalau ini berarti tampilannya ya, tampilan dari WordPress ini. Bisa pilih top, berarti dia tampil atas ya. Kalau kita klik ini, ada panahnya ini, maka dia akan balik ke belakangnya front ini ya. Nah, setelah menggunakan ini, kita juga bisa klik ya, pakai klik. Betul, klik mouse kiri ya, kita bisa gerak-gerakin seperti ini. Nah, atau juga bisa menggunakannya, klik kanan juga bisa ya, klik kanan di bagian ini, ditahan, lalu kita putar aja seperti ini. Ya. Ada home, ya, kembali ke semula. Ada ini, fit all. Kalau fit all seperti ini, misalnya kan ada box nih, satu box, dua box kan. Nah, misalnya kalau saya zoom ke box ini nih, zoom box ke ini kan. Nah, kalau saya mau kembalikan ke tampilan semuanya, berarti kita bisa pilihnya fit all in view seperti ini ya. Jadi bisa di zoom pakai berarti pakainya pakai scroll mouse juga bisa, atau enggak pakai ini plus minus ya. Nah, kalau ini tampilan tuh flat ini ya, flat ya, tampilan seperti ini flat ya, flat lagi. Nah, ini flat ya, seperti ini. Kita dari atas seperti ini, dia akan buat flat begini ya. Nah, lalu di sebelah kanan ini ya, ini toggle visible, kita bisa aktifkan atau enggak ya. Kita aktifkan atau enggak toggle-nya. Lalu kan ada muncul ini kan. Nah, kita bisa klik ininya ya. Jadi kalau kita klik sebuah objek nih, akan muncul ini stepnya. Kalau kita klik panel bawah nih, dia akan muncul nih radiusnya berapa ya. Ini kan kotak kan. Nah, kalau kita pilih ini radius, dia ini bakal menjadi ada tuh di sisinya tuh bakal kayak melengkung gitu, enggak lancip tapi kayak tumpul gitu seperti ini ya. Terus step berarti jarak ya, stepnya length panjang ya, widthnya lebar, height-nya tingginya berapa gitu, bisa jatuh juga ya. Nah, ini kan hole berarti kan dia kan kayak berlubang itu. Kalau kita main solid, kita pilih solid ya. Itu juga bisa ubah warnanya sesuai keinginan kita ya. Kita klik custom juga bisa. Seperti ini misalnya, bisa custom ya. Multicolor, transparan. Kalau transparan bisa. Kalau multicolor belum bisa ya multicolor. Ada objek tertentu buat salah. Multicolor. Transparan dihilangkan. Kita pakai hide. Solid. Kita bisa multicolor ya. Ini kalau kita mau lock objeknya supaya kita agak bisa dipindah-pindahkannya, kita bisa lock ya. Ini hide untuk menyembunyikan objek. Kalau mau tampilkan vertical kita ini ya, show all, dia tampil semua itu. Ini, nah ini kan objek ini nih.
ya. Lalu misalnya kalau objeknya kita mau ini, mau grupkan juga bisa ya. Kita seleksi kedua objek ini, blok seperti ini ya, klik lalu tarik seperti ini, kita bisa jadikan grup, ini ya grup, bisa ya. Jadi misalnya kalau kita mau pindahkan, nanti dia bakal terpindah gitu. Oh ya, yang tadi itu ya. Jadi kan ini kan kosong nih, berarti kita tambahkan solid ya, biar ada warnanya. Kita blok, kita jadikan grup ya. Nah, biar kalau kita pindahkan dia bakal ikut pindah. Nah, kalau yang grup ini dia akan menyesuaikan dia warna salah satu objeknya. Jadi kan ini kan merah nih, ini saya anggap dulu. Jadi ini ya. Tapi kalau kita blok, kita jadikan grup, dia bakal sama ya warnanya. Lagi. Nah, ini ada line. Kita bisa buatnya, bisa buat dia center ya, center seperti ini. Ya, line center, horizontal line center, ada vertical line center juga ya. Seperti ini misalnya. Ya. Ikut lagi, nah, misalnya ada ini ke atas, ke bagian atasnya. Jadi kan dia ini menyamakan atasnya, menyamakan bagian tengah ya, menyamakan bagian ini ujung ya, atau enggak bagian ini ke tengah. Nah, ini. Berarti ini sama-sama center ya. Ini berarti ini sesuaikan aja. Ini bisa berubah-ubah ya. Ini ya. Kita blok lagi misalnya ini. Nah, kita bisa ubah ya. Klik misalnya jadikan tengah semua atau ini. Atau enggak dia mengikuti yang segi panjangnya seperti ini, bisa berubah ya. Oke, lalu ini ada flip ya, mirror ya. Misalnya kalau ini atap ini kan, kalau saya jadikan mirror, nanti berubah ya, kelihatan atau teks saya ya. Sini kalau saya pilih mirror, kelihatan ya. Coba kita ubah dulu, ini saya hapus dulu ya, tekan delete. Ini misalnya kita putar seperti ini nih. Kita pilih mirror ya, nanti kita bisa pilih apakah dia terbalik ke atas kah, ini sepertinya. Misalnya ini kan ini, kita pilih yang ini, dia menyamping itu. Nah, berubah ini ya, dia flip ini, flip horizontal, flip vertikal ya. Ini berarti flip horizontal, yang ini berarti sisinya gitu. Lalu setelah itu sebelah ini kanan atas nih ya, ini kan tampilan seperti ini, tampilan 3 dimensi nih. Kalau yang di sebelah kanannya itu ini tampilan blok. Nah, tampilan blok ya, kalau kalian ada main Minecraft ya, Minecraft kan tampilan seperti ini, blok-blok ya gitu. Lalu kalau yang di sebelahnya gitu tampilan kayak apa tuh, kayak apa namanya, kayak Lego ya gitu ya. Nah, seperti ini ya, kayak Lego gitu ya. Kita pakai yang 3 dimensi aja desainnya. Nah, lalu bagian bawahnya ada import, kita bisa ini ya, import import file 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Kita juga bisa pakai URL ya. Ini yang disupport tuh STL, OBJ sama SVG. File maksimalnya itu 25 MB. Ya, lalu ada bagian export, berarti kita download ini ya, download filenya. Send itu berarti kita kirimkan kemana gitu ya. Send itu send kemana gitu. Ini. Lalu ada bagian world plan. Ini kita bisa tambahkan ya. World plan. Okay. World plan itu apa ya? Nggak ada perubahannya. World plan tool. Ini kita tidak bisa ubah. Tambahkan. Nggak bisa juga. Oh, world plan ini ya, mengikuti objeknya. Misalnya seperti ini, objeknya kan miring nih, dia bakal mengikuti objeknya. Berarti kita pilih world plan-nya, kita klik ke objeknya seperti ini. Ya, dia bakal mengikuti sisi objeknya seperti ini ya. Jadi kan lebih 3 dimensi kan. Kita klik ke bagian bawahnya, coba. Nah, ini mengikuti ini ya, bawahnya ya, seperti ini. Nah, kalau kita mau kembalikan, berarti kita klik ininya, kembalikan ke bagian bawahnya ini ya. Misalnya gini nih. Nah, kalau mau kembalikan ke bawah, berarti kita klik ininya lagi, klik ke ininya ya. Kalau ada penggaris kan berarti gini ya. Kita bisa mengukur, misalnya di sini. Kita klik aja.
Dia muncul penggaris ya. Use midpoint, use endpoint. Kita bisa pindahkan. Ini dia mengikuti penggarisnya. Si penggarisnya kan 13 nih sama 77, 12 sama 77 gitu ya. Kalau kita mau buat objek baru kan, kita taruh aja ada boxnya di sini kan, kita tinggal tarik aja. Maknanya. Klik objeknya, pilih penggaris, kita pukul objeknya gitu. Penggarisnya bisa diubah-ubah ya. Yang mengikuti ini, kita ubah ke sini misalnya. Ini kita pilih yang midpoint ya. Tekan ke sini. Beda 8 cm dari tengahnya. Midpoint berarti di tengahnya. Kalau endpoint berarti di ujung sini itu. Bagi midpoint, point. Kalau saya pindahkan, dia begini berubah ya. Kalau ada note tuh berarti kayak komentar ya. Saya tambahkan di sini misalnya ini dinding. Kita klik OK. Ini punya lagi itu catatan ya. Yang kita klik nanti muncul ini ya, muncul catatannya. Kalau mau dihapus berarti kita klik ini ya, kita klik hapus kan. Lalu bagian bawahnya ada tulisan tingkat ini. Ini kan basic set nih ya, ini ya basic setnya. Kita juga bisa pilih teks juga ya, teks dan gambar. Nanti muncul teks sama angka seperti ini. Kalau ada bagian karakter kayak tangan, kacamata, terus ya. Konektor berarti konektor tuh kayak untuk Arduino ya. Konektor sepertinya hand grip, handle tuh. Konektor. Kalau ini hangout ada banyak ya. Kalau yang tadi saya bilang tuh apa namanya komponennya, yang tuh ya ini, yang untuk Arduino ya komponen. Tadi saya salah. Ya, ada banyak ya bisa dipilih. Dinosaurus juga ada, skeleton ya. Kita juga bisa favoritkan ini ya. Kalau saya ini saya klik ke bintang ini, nanti bakal masuk ke bagian favorit kita ya. Ini seperti ini. Kalau mau hilangkan kita hilangkan centangnya aja, hilangkan bintangnya ya. Kalau ke bagian favorit, nah ini bisa saya ubah dulu nih, kayak home, kembali favorit lagi, hilangnya. Jadi kita bisa pakai shape ini. Kalau mau pakai shape-nya berarti tinggal kita klik aja ya, klik kan, lalu kita tinggal taruh aja, bisa taruh di sini gitu ya. Ini kan, klik lalu taruh di sini seperti ini ya. Nah, penggarisnya akan otomatis mengukur jaraknya ya, mengukur jarak ini sampai ke titik tengahnya gitu ya. Nah, kalau objeknya kita mau putar nih, misalnya objek inilah ya, nah klik ke objek ini ya. Kalau kita mau tambahkan tingginya berarti kita klik ke ininya, tambahkan tinggi ini, tinggikan ya. Kalau mau lebarkan berarti klik ke ininya, lebarkan ke samping gitu ya. Nah, kalau mau majukan berarti kita klik yang ini, majukan ke depan seperti ini ya. Kalau kita mau putar berarti klik ininya, klik yang seperti ini, jadi bakal berputar. Ini misalnya berputar seperti ini, segini lah ya. Nah, lalu kalau mau putar yang bagian ini juga bisa ya. Ini bisa kita putar juga, yang bagian atas di sini juga bisa ya. Itu dia tuh 3 sisi, kayak putar bagian depan, belakang, dan atas gitu misalnya. Ini. Nah, kalau mau buat dia kayak melayang kan, kita bisa pilihnya yang segitiga ini, kita bisa buat dia melayang gitu, melayang ya. Kalau mau turunkan lagi berarti kita ke bawah lagi gitu, seperti ini ya. Seperti ini ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Oh ya, kalau mau kita ini ya, ini kan instant groupnya kan tiap 1 mm nih. Kalau mau kita ketikkan cm juga bisa ya. 0,1 off. Oh, snap grid berarti yang ini ya. Snap grid. Coba tekan 1. Tekan 2. Tekan edit grid. Jadikan inci, milimeter, jadikan inci, coba inci. 7 inci, upgrade lah. Dia berubah ya, ininya ya, kotak-kotak yang di bawah ini. 1/4 off. Break. Mau kita edit dulu ya, baru bisa ya. Milimeter, 200 mm berarti 20 cm seperti ini ya. Kalau kita mau save berarti seperti yang tadi saya bilang, kita tinggal klik export ya.
Explorer kita pilih ini. Downloadnya untuk masukkan ke ini, masukkan ke komputer kita ya. For 3D printer ya. For laser cutting ya. Ini laser cutting sama 3 dimensi printer ya. 3D print. Jadi kalau kita pindah-pindahkan nih, nah kan? Ini nih, ke otomatis tersave-nya di bagian atasnya, all change save gitu. Jadi kita ini, jadi kalau kita kembali ke home nih, nanti proyek kita nih misalkan tersimpan di ininya, di website ini yang tinkercad.com. Nah ini ya, ada munculnya. Kita bisa klik, terus saya klik download ya. View in 3 dimensi, add image juga bisa ya. Tinkerdisk, coba view in 3 dimensi, dia masih loading ya. Kita klik Tinkerdisk, berarti kita kembali mengeditnya ya, seperti ini. Jadi kita tinggal klik ininya aja, klik bagian home-nya aja, nanti dia bakal otomatis tersimpan gitu. Oke, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih.